Shalom, selamat pagi. Majelis Jemaat mengucapkan selamat datang kepada segenap anggota jemaat, simpatisan, dan para tamu yang baru pertama kali beribadah di GKP Keramat. Selamat beribadah. Minggu ini adalah Minggu Advent 2 yang merupakan bagian dari minggu-minggu masa persiapan sebelum Natal yang berjumlah 4 minggu. Masa Advent adalah masa persiapan untuk menghayati makna kedatangan Kristus sehubungan dengan kedatangannya yang kedua kali pada akhir zaman. Penggunaan penutup mimbar dan stola warna ungu. Marilah kita bangkit berdiri dan menyampaikan ajak kebaktian. Marilah kita masuk dalam kebaktian ini dengan mata dan hati yang tertuju kepada hadirat Allah Maha Kudus, sumber kehidupan kita. Allah yang hadir bagi seluruh umat manusia, khususnya bagi setiap insan yang menjadi korban-korban kekerasan. Bukalah pikiran dan rangkailah kata untuk memuji Allah. Allah adalah penolong dan penyelamat kita. Mari kita memuji Tuhan dari KJ 10 bait 1 dan 3. Pujilah Tuhan Sang Raja. Yang Maha Mulia, segenap hati dan jiwaku, pujilah Dia. Datang berkau bila musikmu bergaung, angkatlah puji-pujian. Pujilah Tuhan segala kuasa padanya, sayap kasih-Nya yang aman mendukung anak-Nya. Tiada terperi yang kepadanya diberi, tidakkah itu kau rasa? Pujilah Tuhan yang bijak mengubah tubuhmu, dalam kasih-Nya seluruh hidupmu tertuntun. Hatimu tahu berulang kali engkau oleh sayap-Nya terlindung. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kebaktian Minggu Advent 2 ini berlangsung karena pertolongan Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus yang diberikan kepada kita. Kasih karunia dan damai sejahtera Allah menyertai setiap hati yang menanti kehadiran kembali Sang Immanuel.
Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, nats pembimbing yang menjadi dasar dalam kebaktian Advent kedua terambil dari Amos pasal 5 ayat yang ke-24. Demikian bunyi firman Tuhan. Tetapi biarlah keadilan bergulung-gulung seperti air dan kebenaran seperti sungai yang selalu mengalir. Firman Allah jayalah sampai ujung dunia, kita pun dipanggilnya untuk hidup yang bakal. Firman hidup yang kudus berkuasalah terus hingga dunia yang gelap lihat fajar gemerlap. Umat Tuhan bangunlah, masuklah dalam dunia, banyaklah tuaiannya, tapi kurang pekerja. Jemaat persilakan duduk. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita mengaku dosa di hadapan Tuhan. Tapi sebelumnya akan diucapkan secara berbalasan. Saya akan memberikan keterangan untuk P3. Saya yang membacakan narasi. J itu jemaat, PRP itu perempuan, LK laki-laki, dan L lansia. Pandang renungkanlah apa yang tampak di hadapan kita. Gerabah yang terpecah, simbol tubuh yang hancur terpecah. Tubuh yang dihancurkan oleh sesamanya sendiri. Tubuh yang hancur karena relasi kuasa yang timpang. Tubuh yang hancur karena ketidakpedulian sesamanya, bahkan negaranya. Dalam diam, tidak peduli, dan tidak peka, kami turut andil membiarkan tubuh sesama kami hancur dan terpecah. Marilah kita merendahkan hati kita dan memohon ampun kepada Tuhan untuk setiap kelalaian dan ketidakpedulian kita. Mari kita berdoa secara litani. Dalam kerapuhan kami, mengajak bahwa kami masih seringkali berlaku egois, melakukan berbagai macam hal yang hanya sesuai kehendak kami dan melupakan perintah yang Engkau ajarkan kepada kami. Kasihanilah kami Tuhan. Perempuan,
Jemaat Kasihilah kami Tuhan. laki-laki, ampuni Ampunilah kami, kami jika secara tidak sadar kami masih menjadi pelaku kekerasan dan belum memberlakukan kasih dalam kehidupan kami. Jemaat. Sebagai jemaat-Mu, tolonglah kami Tuhan. Tolong kami Tuhan. Sebagai gereja-Mu, kami mau menjadi gereja yang peduli dan memperhatikan saudara kami yang membutuhkan pertolongan. Tuhan, tolonglah kami. Amin. Tuhanku, bila hati kawanku terluka oleh tingkah ujarku dan kehendakku jadi panduku, ampunilah. Jikalau tuturku tak semena dan aku tolak orang berkesah, pikiran dan tuturku bercela, ampunilah. Dan hari ini aku bersembah serta padamu Bapa berserah, berikan daku kasih-Mu mesra, amin, amin. Dengarkanlah firman Tuhan yang berkenan mengampuni dosa kita semua, yang terambil dari Yesaya pasal 1 ayat 16 sampai dengan ke-18. Demikian firman Tuhan. Basuhlah, bersihkanlah dirimu, jauhkanlah perbuatan-perbuatanmu yang jahat dari depanku. Berhentilah berbuat jahat, belajarlah berbuat baik. Usahakanlah keadilan, kendalikanlah orang kejam, belalah hak anak-anak yatim, perjuangkanlah perkara janda-janda. Marilah, baiklah kita berperkara. Firman Tuhan, sekalipun dosamu merah seperti kirmizi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, kami beritakan kepada saudara yang dengan tulus ikhlas mengakui dosanya di hadirat Allah, bahwa pengampunan dosa disediakan Allah bagi kita dalam anugerah Yesus Kristus. Amin. Beritakan pada dunia yang penuh penderitaan, dan ku sampaikan kabar baik pada orang-orang miskin, pembebasan bagi orang yang ditawan, yang buta dapat penglihatan, yang tertindas dibebaskan. Sungguh tahun rahmat Tuhan sudah tiba, kerajaan Allah
Bila padaku ditanyakan apa akan ku sampaikan pada dunia yang penuh dengan cobaan. Aku bersaksi dengan kata tapi juga dengan karya menyampaikan kasih Allah yang sejati. Telah tersedia bagi kita pengampunan dan anugerah keselamatan dalam Kristus Putranya. Kerajaan Allah penuh kurnia, itu berita bagi isi dunia. Mari kita bersatu hati di dalam doa. Mari kita berdoa. Kami bersyukur ya Tuhan untuk pemeliharaan Tuhan sepanjang kehidupan kami, di mana hari ini pun kami menghayati Minggu Advent yang kedua. Kami diajak untuk senantiasa menyiapkan hati, bahkan kehidupan kami, untuk menantikan kedatangan Kristus yang kedua, sekaligus mempersiapkan diri untuk memperingati kelahiran Tuhan. Sebentar kami akan membaca dan merenungkan firman Tuhan sebagai landasan kami untuk menghayati masa Advent yang kedua. Kiranya Engkau mengaruniakan kami hikmat, sehingga kami memahami firman Tuhan dan kami melakukannya di dalam kehidupan kami sehari-hari, sehingga kami senantiasa bisa semakin dalam mempersiapkan diri kami di masa Advent ini, dan hidup kami senantiasa terus bertumbuh menjadi berkat memuliakan nama Tuhan. Tuntun kami ya Bapa, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Baik Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita membuka kitab Maleaki pasal 3 ayat 1 sampai dengan yang keempat. Maleaki pasal 3 ayat 1 sampai dengan yang keempat. Saya akan bacakan bagi kita semua. Maleaki pasal 3 ayat 1 sampai dengan keempat. Lihat, Aku menyuruh utusanku supaya ia mempersiapkan jalan di hadapanku. Dengan mendadak Tuhan yang kamu cari itu akan masuk ke baitnya. Malaikat perjanjian yang kamu kehendaki itu sesungguhnya ia datang. Firman Tuhan semesta alam. Siapakah yang dapat tahan akan hari kedatangannya? Dan siapakah yang dapat tetap berdiri apabila ia menampakkan diri? Sebab ia seperti api tukang pemurni logam dan seperti sabun tukang penatu. Ia akan duduk seperti orang yang memurnikan dan mentahirkan perak. Dan ia mentahirkan orang Lewi, menyucikan mereka seperti emas dan seperti perak, supaya mereka menjadi orang-orang yang mempersembahkan korban yang benar kepada Tuhan. Maka persembahan Yehuda dan Yerusalem akan menyenangkan hati Tuhan, seperti pada hari-hari dahulu kala dan seperti tahun-tahun yang sudah-sudah. Demikian firman Tuhan, maka berbahagialah setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan dan memelihara dalam hidupnya. Maranatha. Maranatha, Maranatha, Maranatha.
Baik, Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, saya punya gambar. Boleh ditampilkan gambarnya? Oke. Walaupun agak burem, masih bisa kelihatan ya. Ya, ini ada 3 orang anak yang sedang menonton pertandingan apa ini? Baseball ya. Dan sebenarnya masing-masing tingginya berbeda ya. Namun kita lihat di bawahnya semuanya sama ini ya. Kotak-kotak yang menjadi pijakan anak-anak itu sama gitu ya. Namun ternyata walaupun sama, kotak-kotaknya yang diberikan ternyata yang pendek yang tidak tinggi itu tidak bisa melihat ya, kurang. Walaupun sama ya diberikan. Yang justru yang tinggi ini malah semakin tinggi ya. Ini kita lihat bahwa ada yang tetap tidak bisa melihat karena kebutuhannya melihat pertandingan. Kita lihat gambar yang kedua. Nah, ini agak sedikit diubah. Yang tinggi tidak dapat kotaknya. Yang kotak yang tinggi ini diberikan kepada yang pendek, sehingga semuanya bisa melihat pertandingan. Walaupun sekali lagi kotak yang menjadi pijakannya satu tidak dapat, namun itu diberikan yang satunya lagi 2, yang satunya lagi satu tidak dapat. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, ini salah satu konsep keadilan sebenarnya. Dimana kalau kita lihat konsep keadilan kan berbagai macam ya, sesuai dengan konteks. Ketika bicara terkait dengan keadilan, itu bicara juga pemaknaannya tidak berat sebelah, benar ya. Namun juga ada yang konsep keadilan yang sesuai dengan kebutuhan. Konsep keadilan yang memang sesuai dengan keperluan. Di sana dinyatakan adil. Dan kalau kita lihat Bapak Ibu Saudara, kehidupan kita sehari-hari berbangsa dan bernegara, tatkala bicara keadilan, kadang ini menjadi perenungan yang dalam yang perlu kita hayati sama-sama. Ya. Baru-baru ini yang peristiwa seorang istri ya, tapi puji Tuhan ya, yang di Kerawang itu, mungkin Bapak Ibu mengikuti beritanya yang seorang istri yang sekarang ini dibebaskan ya. Dia justru dimasukkan penjara gara-gara menegur suaminya mabuk. Seorang istri yang menegur suaminya mabuk, malah yang dipidanakan justru istrinya. Saya juga kaget juga, wah ini kota kelahiran saya, kota asal saya ada kasus beginian di Karawang gitu. Namun puji Tuhan bisa ya, sang istri dibebaskan melihat keadilan yang benar-benar. Namun hal ini mungkin 1:1000 ya, di tengah-tengah berbagai macam kasus yang terjadi terkait dengan kekerasan, orang seringkali tidak mendapatkan keadilan. Kekerasan banyak terjadi pada kaum perempuan dan anak-anak secara khusus. Walaupun kaum pria juga ada juga gitu kan, seperti itu. Dan bicara kekerasan ini, efek dampaknya luar biasa Bapak Ibu. Orang yang menjadi korban kekerasan itu punya traumatis. Jadi traumanya ini bisa berkepanjangan kalau tidak ditangani dengan baik. Dan efek traumatik itu sama seperti dengan gerabah yang ada di hadapan Bapak Ibu. Ada gerabah ya. Gerabah tuh apa sih? Tanah liat gitu ya. Dan itu agak rusak ya. Tadi ngobrol-ngobrol sama beberapa penatua. Iya Pak, gampang tinggal beli
terus nanti tinggal dirusakin. Gampang ya, tadi ibu siapa ya? Gampang rusaknya gitu kan. Gampang mecahinnya gampang Pak, tinggal diketruk gitu kan. Pertanyaannya mudah memang gitu ya. Gampang sekali memprak gitu kan. Pertanyaannya ketika menyusun lagi menjadi baru tidak akan pernah sama. Walaupun nanti dilem disusun sedemikian rupa tidak akan pernah sama. Karena tetap akan ada bekas. Tetap akan ada garis-garis gitu ya. Tidak akan pernah sama. Itu trauma. Bahkan jadi sekarang kalau kita lihat itu ya di postingan-postingan terkait dengan psikologi dan yang lain-lain, itu ketika ada orang dewasa punya masalah, seringkali bergelut dengan namanya orang hidup pasti punya masalah gitu ya. Tapi seringkali masalahnya begitu gitu ya. Ternyata itu punya inner child ya, apa sebutannya ya, inner child ya, masalah pengalaman dulu terkait entah kekerasan apa yang belum selesai traumatiknya sampai usia tua, dan itu harus diselesaikan. Nah, sehingga betapa pentingnya umat Tuhan untuk benar-benar menyatakan, memberlakukan keadilan, khususnya juga tindakan-tindakan yang harus menjauhi kekerasan. Dan ini yang disampaikan oleh Maleaki. Ini yang disampaikan Tuhan melalui Maleaki. Saya yakin ini kitab yang jarang dibaca ya. Kitab Maleaki ini gitu, agak jarang gitu ya. Mungkin pernah baca tapi jarang gitu ya. Dan kalau kita lihat Bapak Ibu Saudara, kita memang harus melihat bagian yang kita baca itu juga dengan pasal-pasal sebelumnya. Apa sih yang menyebabkan firman Tuhan dinyatakan melalui Maleaki terkait dengan pasal 3 1 sampai dengan ke-4 ini? Kita lihat pasal sebelumnya, itu ternyata ada banyak yang disinggung terkait dengan praktek kehidupan orang Israel, khususnya imam-imam, dan itu berdampak pada bangsa Israel kaitan dengan persembahan. Jadi kalau kita lihat di pasal yang kedua, Bapak Ibu, itu para imam itu di sana ditegur. Imam itu kan salah satu sosok yang sentral dalam kehidupan Israel. Imam itu pengantara dari umat kepada Tuhan, pemimpin ibadat ya. Dan pada saat itu ya umat ketika memberikan kurban bakaran, kurban penghapusan dosa itu tidak bisa dilakukan sendiri. Misalnya saya berdosa, terus kemudian untuk penghapusan dosanya saya mau menyembelih ataupun kurban bakaran entah kambing domba ataupun sapi lembu, itu nggak bisa saya olah sendiri, tapi harus melalui imam. Namun ternyata di sini imam melakukan pelanggaran. Imam melakukan hal-hal yang justru tidak sesuai dengan perintah Tuhan, di mana pada sisi ritual semuanya dikerjakan. Ritual ya. Hal-hal ritual dikerjakan, dan itu ya diikuti sama bangsa Israel ya, yang ritualnya dikerjakan. Namun justru di dalam kehidupan sehari-hari muncul ketidakadilan. Di sini pun disinggung kawin campur, perceraian gitu ya. Jadi tatanan kehidupan bangsa Israel dalam kehidupan sehari-hari yang tidak mencerminkan bagaimana hidupnya itu harusnya jadi persembahan. Di mana persembahan itu seharusnya bukan saja bicara terkait dengan materi, bukan saja terkait dengan bagaimana menyembelih binatang, ritualnya saja, tetapi justru menekankan kehidupan itu justru merupakan persembahan. Ini yang dikritik, yang dinasehati oleh Tuhan. Sehingga di sini Tuhan digambarkan akan hadir juga bicara terkait dengan penghakiman.
Nah, ini yang kita maknai dalam masa Advent juga ya Bapak Ibu. Jadi penggambaran kalau ada 4 masa Advent. Kenapa warna ungu? Kenapa Bapak Ibu? Kenapa warna ungu? Dalam siklus kalender gerejawi liturgis, ungu 2 kali momen di masa Advent dan satu lagi di Prapaskah ya. Ungu punya makna pertobatan. Jadi ketika ingat ungu, ingat introspeksi diri, ingat tobat. Bukan ungu warna apa? Warna, bukan ya, bukan itu ya, bukan apa sebetulnya apa warna janda gitu, bukan gitu ya. Bukan itu ya. Tapi ingat ungu, ingat pertobatan, ingat introspeksi diri. Sehingga bicara persiapan masa Advent ini bicara terkait dengan introspeksi. Bukan saja mempersiapkan itu ya, pernak-pernik Natal. Dan ada 4 minggu, itu minggu pertama dan minggu kedua itu lebih pemaknaannya menyiapkan diri kedatangan Kristus yang kedua. Jadi minggu pertama dan kedua itu pemaknaannya menghayati Kristus yang akan datang kedua kali yang kita nggak tahu kapan. Ya kan? Apalagi kalau kita perhatikan kalau masa Advent itu habis pembacaan Alkitab bukan haleluya. Tapi saya haleluya, haleluya. Tapi apa? Maranatha. Pemaknaannya kan sampai Tuhan datang kedua kalinya. Jadi minggu 1, minggu 2 itu lebih penghayatan bagaimana menyiapkan diri akan kedatangan Kristus yang kedua. Kedatangan Kristus yang kedua ini perannya apa sih? Kita tahu sebagai hakim kan. Itu tertera dalam pengakuan iman rasuli kita. Kita menghayati percaya Tuhan Yesus akan datang kedua kalinya dan itu akan menghakimi. Dan di sini kitab Maleaki menyatakan itu. Ketika aku menyuruh utusanku supaya mempersiapkan jalan di hadapanku, akan datang sosok yang akan menghakimi. Dan di sini diungkapkan apa perannya. Kita lihat di ayat 3. Ia akan duduk seperti orang yang memurnikan dan mentahirkan perak, dan ia mentahirkan orang Lewi, menyucikan mereka seperti emas dan seperti perak, supaya mereka menjadi orang-orang yang mempersembahkan korban yang benar kepada Tuhan. Jadi sosok yang akan datang ini, sosok penghakim ini, dia yang akan memurnikan, dia yang akan senantiasa mengarahkan umat untuk menghayati bagaimana persembahan yang diberikan dengan benar. Jadi di sini bukan bicara terkait dengan materi, bukan bicara terkait dengan apalagi masalah uang ataupun ritual, tetapi persembahan yang benar. Persembahan yang benar itu seperti apa sih? Kita bisa lihat di kitab Yesaya, kitab Yeremia, bahwa Tuhan menghendaki hidup kita sebenarnya yang dipersembahkan dengan benar. Bagaimana hidup kita yang terus mau dituntun oleh firman Tuhan melakukan kebenaran. Hidup kita yang berbela rasa kepada orang lain. Hidup kita yang berlaku adil kepada yang lain. Tuhan justru menghendaki itu untuk kita lakukan. Bahkan itu menjadi sebuah bagian penghayatan iman batin kita untuk mempersiapkan kedatangan Kristus yang kedua. Sehingga Bapak Ibu Saudara, di tengah-tengah situasi pada saat ini ketika Tuhan pun menampilkan diri sebagai sosok yang adil, maka kita diajak untuk juga melakukannya sesuai dengan tema kita ya. Tuhan Maha Adil mengutus umat untuk berlaku adil. Kita diajak untuk sama-sama Bapak Ibu Saudara untuk menghayati masa Advent ini dengan memberlakukan keadilan. Dan tadi secara konsep adil itu kita bisa melihat konteksnya masing-masing ya.
ada berbagai macam hal konsep keadilan yang perlu dilakukan. Namun yang terpenting adalah tidak melakukan kekerasan. Bahkan kalau kita pada saat ini juga menghayati 16 hari anti kekerasan terhadap perempuan ya. Ini sampai berlangsung nanti pada hari HAM sedunia tanggal 10 ya. Kita diajak bahwa pertama peka dulu bahwa kehidupan kita ini ternyata ada banyak sekali kekerasan. Entah itu kita yang jadi korban atau justru kita yang juga melakukannya kepada orang lain, kepada anak kita, kepada pasangan kita, suami ataupun istri. Nah, kita diingatkan, apalagi kemarin tanggal 4 Bapak Ibu, secara sinodal kan berapa penatua ya mewakili majelis jemaatnya masing-masing menandatangani fakta integritas anti kekerasan. Jadi penatua, pendeta, fungsionaris. Puji Tuhan kita sudah punya code of conduct-nya ya, untuk bagaimana sih gereja ramah anak khususnya yang anti kekerasan gitu ya. Puji Tuhan gitu kan di sana. Nah, kita diajak untuk mengupayakan yang terbaik di dalam kehidupan kita untuk menyiapkan diri dalam masa Advent. Berlaku adil. Menjunjung tinggi keadilan. Ketika kita melihat, kita peka di tengah-tengah situasi, kondisi, kita lihat kanan kiri kita lihat masyarakat. Jangan sampai Bapak Ibu Saudara kita sibuk membeli pernak-pernik pohon terang. Kita belanja ke mall untuk beli pohon terang, tapi kita menutup mata ketika kita melihat saudara-saudara kita di kanan kiri ternyata gak bisa makan. Ternyata mendapatkan perlakuan kekerasan di tengah-tengah masyarakat. Tapi justru kita diajak untuk menjunjung tinggi itu. Jangan sampai kita punya pemahaman itu mah urusan dia, itu mah urusan pemerintah, itu mah urusan masyarakat. Saya nggak mau ikut campur lah, gitu. Ya udah biarin aja dia gitu ya. Oh enggak, kita diutus untuk memperjuangkan dengan resikonya. Itu Advent, itu mempersiapkan Natal. Dengan konsekuensi risikonya. Ketika kita membuka hati untuk oh Tuhan lahir dalam kehidupan kita juga harus siap dengan konsekuensinya dong. Saya punya diceritakan Bapak Ibu pengalaman dari seorang pendeta perempuan bersama dengan keluarga ketika hidup di tengah-tengah masyarakat. Jadi ada tetangganya yang kedengarannya kayaknya ribut gitu ya. Blak-blak gitu kan, seperti itu. Ibu pendeta ini khawatir, ini jangan-jangan terjadi sesuatu. Pasti ada perasaan takut, pasti ada perasaan sungkan, pasti ada perasaan gentar. Namun ketika kita diam, berarti kita sekaligus mengiyakan kekerasan itu terjadi. Maka di situ si ibu pendeta ini dengan ya perempuan ya, memberanikan diri mengetuk pintu rumah tetangganya. Apa yang terjadi? Ya konsekuensinya ada. Sang suami bilang, jangan ikut-ikut urusan rumah tangga orang lain. Nah, gitu kan. Wah itu istrinya udah nangis-nangis demikian rupa gitu kan. Tetap memberikan, Pak lebih baik diselesaikan dengan baik, tidak perlu kekerasan dan wah segala macam. Oke, tidak bisa dibilangin gitu ya. Maka lapor ke RT. Nah, kadang kita kan ini ya Bapak Ibu, sungkan jadinya diem. Padahal kita bisa melaporkan ke RT RW. Sebagai wujud kita menjunjung tinggi keadilan. Jadi kita nggak diem aja. Walaupun ya dampaknya tetap aja. Seperti itu. Bahkan Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, pada saat ini
Informasi yang saya dapatkan di Durebang Pasundan. Durebang Pasundan pada saat ini menangani 85 orang klien korban kekerasan. Kebanyakannya adalah perempuan. 85. Dan itu memerlukan pemulihan, pendampingan baik dari sisi psikologi, spiritual, macam-macam. Karena nggak mudah seseorang yang mengalami kekerasan, ketidakadilan itu untuk bangkit melihat pengharapan. Apalagi ketika ada kaum perempuan yang mendapatkan pelecehan seksual ataupun pemerkosaan, itu traumatiknya luar biasa. Namun kita diajak untuk sama-sama nih, bahwa kita tidak saja seperti itu ya, diingatkan seperti iman bukan masalah ritualnya, bukan masalah pernak-perniknya, bukan masalah lampunya, tapi kita diajak untuk mempersembahkan diri yang terbaik dengan cara kita berlaku adil, aware, peka, memperjuangkan keadilan di tengah-tengah kehidupan bersama, di mana di situ menandakan ada damai sejahtera Tuhan, ada damai sejahtera Kristus, ada keadilan Kristus. Kita diajak untuk melakukannya. Kemudian Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, melalui firman Tuhan pada saat ini pun kita diajak merenung kembali. Sekali lagi, ingat ungu, ingat introspeksi, ingat tobat. Kita diajak merenung. Yang namanya merenung itu berarti bukan melihat kesalahan orang lain. Karena kan gampang ya, kita lihat kesalahan orang lain itu gampang banget gitu ya. Gampang sekali ngelihat kesalahan orang lain. Tapi ungu ini berarti melihat kesalahan diri sendiri, introspeksi. Sepanjang tahun ini apa sih yang saya lakukan? Ada gak saya menyakiti hati orang lain? Adakah kata-kata saya justru tidak adil kepada orang lain? Cenderung menghakimi padahal belum tentu itu benar. Bicara hoax saja ya Bapak Ibu Saudara, itu kan sebenarnya bentuk ketidakadilan ya kan. Informasi yang diberikan tidak benar, merugikan orang lain, kan itu tidak adil kan. Padahal kita belum ngecek kebenarannya seperti apa, terus kemudian kita share, membuat opini orang lain menjadi buruk, itu kan berarti tidak adil. Kita maka diajak untuk berintrospeksi diri dalam masa Advent ini. Bagaimana kehidupan saya? Bagaimana sikap saya untuk membawa damai sejahtera, untuk menyatakan keadilan di tengah-tengah kehidupan, bahkan mungkin di tengah-tengah keluarga. Jangan-jangan saya sebagai ayah tidak berlaku adil kepada anak-anak. Jangan-jangan saya sebagai ibu tidak berlaku adil kepada anak-anak. Dengan tuntutan mungkin kehidupan ya, pekerjaan yang kayaknya kerja di rumah work from home ini justru malah membuat intensitas keakraban dengan anggota keluarga jangan-jangan malah berkurang, karena masing-masing semua fokus pada laptop, pada handphonenya masing-masing. Dimana kita sebagai orang tua misalnya punya peran untuk menyatakan keadilan, perhatian, kasih sayang kepada anak-anak, ternyata itu dilupakan, tidak adil juga. Maka kita diajak untuk sama-sama melihat diri, untuk sama-sama menghayati, bahkan menyiapkan diri akan kedatangan Kristus. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Amin. Jemaat diundang untuk bangkit berdiri. Marilah kita bersama-sama menyampaikan pengakuan iman rasuli dengan mangkat pujian Aku Percaya. Aku percaya Allah yang kekal, yang oleh sabda kita kenal,
Bapa pencipta alam semesta, yang mengasihi manusia. Aku percaya Putra Tunggalnya yang disalibkan di Golgota, yang dari kubur bangkit dan menang, naik ke sorga dalam terang. Aku percaya pada Roh Kudus yang mendiami kita terus. Aku percaya gereja yang esa, ku jadi suci di dalamnya. Dipersilakan duduk kembali. Shalom Bapak Ibu sekalian, dan ingin menyapa bagi Bapak Ibu anggota jemaat yang mengikuti ibadah secara online di kediaman masing-masing. Mohon perhatian kita sejenak untuk warta kegiatan selama sepekan. Majelis Jemaat mengucapkan terima kasih atas pelayanan hari ini kepada Bapak Pendeta Daniel Adi Priyatmoko SSI. Terima kasih Pak Pendeta. Kepada Prokantor, pemain musik, dan petugas multimedia, serta setiap bagian kita yang terlibat dalam ibadah pada hari ini. Bidang peribadahan dan pembinaan, diinformasikan kembali bahwa pada tanggal 12 Desember 2021 akan dilaksanakan pelayanan baptisan anak, dan untuk nama-nama yang akan mengikuti baptisan anak sebagaimana yang tercantum di dalam warta cetak. Informasi mengenai agenda kegiatan Natal dan Tahun Baru GKP Keramat. Untuk malam Natal akan dilaksanakan pada hari Jumat 24 Desember jam 5 sampai jam 7 sore. Kemudian kegiatan anak sekolah minggu dijadwalkan pada hari Jumat 17 Desember 2021. Untuk waktunya akan diinformasikan kemudian, dan rencana tempat direncanakan akan secara onsite, namun akan diinformasikan kemudian. Ibadah Natal pada tanggal 25 Desember jam 8 pagi sampai setengah 10 di gedung gereja. Demikian perayaan Natal pada hari Selasa 28 Desember jam 6, dan ibadah akhir tahun serta perjamuan kudus pada hari Jumat 31 Desember dari jam 4 sampai setengah 6, dan ibadah awal tahun 1 Januari 2022 jam 8 pagi sampai setengah 10. Bidang kesan dan kesaksian, Majelis Jemaat mengucapkan selamat ulang tahun kepada anggota jemaat yang berulang tahun dari tanggal 5 sampai 11 Desember 2021, dan nats ulang tahun terambil dari Mazmur 63 ayat 8. Demikian. Sungguh Engkau telah menjadi pertolonganku, dan dalam naungan sayapmu aku bersorak-sorai. Bapak Ibu saudara-saudari sekalian, mari kita tetap dukung dalam doa bagi anggota jemaat kita yang dalam kondisi sakit, dalam pergumulan, juga para lansia. Untuk bidang sarana dan dana, direncanakan akan dilaksanakan rapat tahunan Majelis Jemaat yang dijadwalkan akan dilaksanakan pada hari Jumat sampai hari Sabtu tanggal 7 sampai 8 Januari 2022, dan informasi tempat akan diinformasikan kemudian. Dan untuk informasi penyerahan program kerja dan RAPP, diinformasikan kepada para komisi, ditunggu untuk mempersiapkan dan menyerahkan program kerja dan RAPP tahun anggaran 22-2023
kepada Majelis Jemaat dan ditunggu sampai 12 Desember 2021. Dan untuk dalam penyusunannya agar senantiasa berkoordinasi kepada majelis koordinatornya. Dan diinformasikan bahwa sampai dengan saat ini dari 12 komisi sudah diterima. Dengan menyanyikan doa Bapa kami. Mari kita berdoa. Kami bersyukur diingatkan kembali melalui firman Tuhan, bagaimana kami harus menyiapkan diri kami untuk menantikan kedatangan Kristus yang kedua, sekaligus mempersiapkan diri kami untuk memperingati kelahiran Tuhan Yesus. Kami dituntun oleh firman Tuhan untuk memberikan hidup kami sebagai persembahan, dengan kami bisa memberlakukan keadilan di dalam kehidupan kami, di mana kami pun dituntun untuk menjunjung tinggi keadilan, bahkan berjuang untuk menyatakan keadilan juga bagi saudara-saudara kami yang menjadi korban kekerasan ataupun ketidakadilan. Karena kami diutus di tengah-tengah dunia untuk menjadi saluran pengharapan, menjadi saluran berkat bagi banyak orang untuk memuliakan nama Tuhan. Maka di tengah-tengah tantangan dan pergumulan, bahkan konsekuensi yang harus kami ambil, kiranya Tuhan yang menolong kami, menguatkan kami, agar kami bisa melakukan yang terbaik. Bahkan kami bisa dituntun untuk terus melihat diri kami, berintrospeksi diri, untuk kami bisa mengevaluasi diri sehingga kami semakin menghayati Kristus yang hidup dan lahir di dalam kehidupan kami. Tuntun kami, ya Bapa. Kami juga bersyukur di mana Engkau yang senantiasa telah menyertai dan memberkati, bahkan memelihara kehidupan kami, kehidupan berjemaat dalam upaya persekutuan, pelayanan dan kesaksian di GKP Jemaat Keramat di tempat ini. Tuhan yang kiranya memberkati pendeta konsulen, para penatua, fungsionaris komisi, PPJ, tim panitia dalam melakukan tugas panggilan secara khusus. Tuhan yang akan memampukan mereka, memberikan hikmat untuk melakukan tugas panggilan pelayanannya. Kami juga hendak berdoa untuk setiap anggota jemaat, di mana masing-masing orang juga berkontribusi, dipanggil dan diutus untuk mewujud nyatakan persekutuan, pelayanan dan kesaksian di tengah-tengah situasi masa pandemi ini, sehingga melalui itu pengharapan yang Tuhan berikan akan senantiasa tetap dirasakan. Allah yang Maha Kasih, kami juga teringat saudara-saudara kami yang ada dalam kondisi kelemahan fisik karena sakit. Tuhan yang akan senantiasa memberkati mereka, dan kami berdoa bagi Ibu Leni, Ibu Elia Rasman, Bapak Sunarto, Ibu Marta Siregar, Bapak Ferry Rikin, Bapak Robin Nunuhitu, Ibu Aura Manalu, Ibu Ritayati Danci, Bapak Surya Rukmantara, Ibu Yelis Tianti Jiun, dan saudara kami yang mungkin dalam keadaan sakit, pengobatan ataupun pemulihan yang lain yang kami tidak bisa sebutkan satu persatu. Maka Tuhan yang akan senantiasa menjamah dan memulihkan kehidupan mereka, sehingga tetap memiliki pengharapan, tetap menghayati bahwa Tuhan yang senantiasa hadir yang memulihkan kehidupan mereka. Kami juga teringat untuk para opa oma kami, para lansia. Kami berdoa untuk Ibu Partiwi, Ibu Surtina, Ibu Riamin, Ibu Asihati, Ibu Barita Hutagalung, Ibu Bapak Jakaria Rikin,
Bapak Dharma Setiawandani, Ibu Hartati Rasman, dan mungkin opa oma kami yang lain yang kami tidak bisa sebutkan satu persatu. Maka Engkau yang akan tetap memelihara kehidupan mereka di masa lanjut usia. Engkau yang akan tetap memberikan kesehatan dan sukacita di tengah-tengah masa pandemi dengan keterbatasan yang ada. Engkau yang akan tetap memelihara kehidupan mereka. Kami juga hendak berdoa untuk saudara kami yang berulang tahun. Tuhan yang akan senantiasa menambahkan berkat dalam kehidupan mereka. Engkau juga yang mendengarkan seruan dan kerinduan mereka. Kiranya dalam momen pertambahan usia, mereka akan semakin menghayati penyertaan Tuhan dan menuntun mereka untuk memberikan diri yang terbaik sebagai saksi Kristus di tengah-tengah kehidupan, di tengah-tengah peran pekerjaan yang mereka lakukan. Kami juga hendak berdoa, kami mendoakan setiap kegiatan-kegiatan program rencana yang berlangsung di jemaat ini. Engkau yang akan memberkati segala sesuatunya. Engkau yang akan senantiasa memelihara kehidupan jemaat. Allah yang Maha Kasih, kami juga hendak berdoa untuk bangsa dan negara kami. Di tengah-tengah situasi masa pandemi yang masih kami harus hadapi, bahkan di tengah-tengah isu adanya varian baru, kiranya kami diajak untuk mempersiapkan diri, diajak untuk benar-benar senantiasa taat protokol kesehatan. Maka Tuhan yang senantiasa memberkati kami sebagai warga negara untuk melakukan yang terbaik. Engkau juga memberkati pemerintah dalam kebijakan-kebijakan yang ditentukan, kiranya itu semua senantiasa berdampak baik dalam proses pemulihan bangsa dan negara kami di masa pandemi ini. Allah yang Maha Kasih, pada saat ini juga kami membawa setiap doa kami masing-masing secara pribadi yang ada di dalam hati kami. Engkau yang Maha mengetahui setiap pergumulan kami. Engkau yang Maha mengetahui setiap harapan dan kerinduan kami. Bahkan tidak ada yang tersembunyi di hadapan Tuhan. Maka kami membawanya kepada Tuhan sambil berserah dan yakin, percaya bahwa Tuhan senantiasa tetap memelihara, merancangkan kehidupan yang terbaik, sehingga kami pun dituntun untuk melakukan yang terbaik seturut dengan kehendak Tuhan. Maka inilah doa kami, ya Bapa, yang kami naikkan hanya di dalam nama Tuhan kami, Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Dan kami pun akan bersama-sama menyanyikan doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Beri kami hari ini makanan yang secukupnya. Ampuni salah kami seperti kami ampuni yang bersalah pada kami. Jangan bawa kami dalam pencobaan, melainkan lepaskan kami dari yang jahat. Sebab Kaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan
Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, marilah kita memberikan persembahan syukur dan mengingat akan firman Tuhan yang terambil dari 2 Korintus 8 ayatnya yang ke-12. Sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberian akan diterima. Kalau pemberian itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. Untuk persembahan, Bapak Ibu yang di gereja bisa memberikan di kotak persembahan yang di depan. Untuk lebih tertibnya, yang bisa diberikan dari jalur yang tengah dan keluar lewat jalur yang samping. Untuk Bapak Ibu yang di rumah bisa memberikan lewat nomor rekening yang sudah ada di layar. Persembahan hidupku semoga berkenan. Berapalah nilainya Tuhan dibandingkan berkat-Mu yang telah Kau limpahkan. Terimalah Tuhan, oh terimalah Tuhan. Tanganku yang kecil ya Tuhan, belum mencari makan sendiri ya Tuhan. Terimalah hatiku Tuhan, menjadi persembahan yang Tuhan perkenan. Terimalah Tuhan, oh terimalah Tuhan. Ku ingat firman-Mu ya Tuhan, yang mengajarkan kami mengingat yang kecil. Berkati semuanya Tuhan, supaya persembahan tetap mengalir terus. Terimalah Tuhan, oh terimalah Tuhan. Dengan sikap berdiri, marilah kita membawa persembahan kita dalam doa. Mari kita berdoa. Allah, sang sumber segala berkat kami, inilah ungkapan syukur yang kami himpunkan dalam persembahan ini. Kami bersyukur untuk pemeliharaan yang Tuhan nyatakan dalam kehidupan kami, dan berkat yang Engkau curahkan bagi kami. Ajarilah kami anak-anak-Mu, agar kami dapat memberi dan menjadi saluran berkat Tuhan bagi sesama kami yang terbelenggu, menderita dan mengalami beban yang berat, sehingga kasih dan berkat Tuhan dapat dirasakan juga oleh mereka. Dalam nama Tuhan Yesus, kuduskanlah persembahan kami ini. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sebagai umat yang telah diampuni dan dipulihkan, mari kita menjunjung tinggi keadilan dan kebenaran. Sebagai umat
yang telah ditebus dan dipulihkan, mari kita bersama-sama menyatukan gerabah yang telah hancur ini. Karena kita telah diutus untuk menghapuskan kekerasan, Ia mengutus kita juga untuk memulihkan saudari-saudari kita yang hancur, untuk berdiri dan melangkah bersama mereka. Marilah ikut melayani orang yang keluh, agar iman tetap kuat serta teguh. Itulah tugas pelayanan, juga panggilan, persembahan yang berkenan bagi Tuhan. Ibadah sejati jadikanlah persembahan, ibadah sejati kasihilah sesamamu. Ibadah sejati yang berkenan bagi Tuhan, jujur dan tulus, ibadah murni bagi Tuhan. Kini terimalah berkat Tuhan. Allah berjalan di depan engkau untuk menuntun engkau. Allah berjalan di belakang engkau untuk menguatkan engkau. Allah ada di sekelilingmu untuk menjaga dan memelihara engkau sekarang dan selama-lamanya. Maranatha, amin. Majelis Jemaat mengucapkan selamat hari Minggu dan memasuki Advent kedua. Tuhan Yesus memberkati. Berbahagia orang yang hidup beribadah, yang melayani orang susah dan lemah, dan penuh kasih menolong orang yang terbeban. Itulah tanggung jawab orang beriman. Ibadah sejati jadikanlah persembahan, ibadah sejati kasihilah sesamamu. Ibadah